Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para dokter yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama membahas dua penyakit yang berbahaya yang justru menyerang orang-orang yang salihin, yang memiliki amal ibadah dan ketaatan-ketaatan ya. Tentunya riya dan ujub, kita tidak berbicara kepada orang-orang pelaku kemaksiatan yang suka mabuk, yang suka zina, yang suka bermaksiat. Apa yang mau mereka ujubkan dan apa yang mau mereka riakan. Justru penyakit ini, penyakit ujub dan riya ini justru penyakit yang rawan atau rentan mengenai orang-orang yang sibuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik orang yang rajin salat atau haji atau umrah ya, atau kemudian yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka inilah yang rentan untuk terkena penyakit ujub dan riya. Oleh karenanya perlu bagi kita untuk saling mengingatkan karena bahayanya penyakit ini, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati para sahabat sementara para sahabat sedang berbicara tentang Dajjal. Sedang berbicara tentang Dajjal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada mereka, "Ala ukhbirukum ya bima huwa asyaddu alayya min fitnatil masihid dajjal." Wahai para sahabatku, maka aku kabarkan kepada kalian tentang fitnah yang lebih aku takutkan daripada fitnah Dajjal. Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu asyirkul khafi, yaitu syirik yang samar. Yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyina salatahu lima yara min nadhar rajulin ilaihi. Itu seorang yang dia berdiri kemudian dia salat, kemudian dia bagus-baguskan salatnya karena dia tahu ada orang yang sedang melihat dia ya. Jadi riya, dia bagus-baguskan salatnya agar orang melihat dia salat. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dikhawatirkan dari fitnah Dajjal. Padahal dia tahu fitnah Dajjal sangat dahsyat, ya sangat dahsyat, di mana tidak ada fitnah lebih besar daripada fitnah Dajjal. Tetapi fitnah riya lebih dikhawatirkan, ditinjau dari sisi kalau Dajjal, insya Allah orang-orang soleh bisa selamat dari fitnah Dajjal. Ya. Justru penyakit riya menyerang orang-orang soleh. Kemudian yang kedua, kalau fitnah Dajjal belum tentu kita temui karena dia muncul di akhir zaman. Adapun riya bisa muncul setiap saat. Bahkan seorang bisa jadi selamat hari ini dari riya, bisa jadi dia diserang riya pada kesempatan yang lain. Dari dua sisi inilah saya ulangi. Dari sisi kalau Dajjal insyaallah orang-orang saleh akan selamat. Ya, kalau riya justru menyerang orang-orang yang salihin ya. Yang rajin salat, yang rajin bersedekah, yang rajin haji, umrah, rajin berdakwah, justru mereka yang rawan terkena penyakit riya. Yang kedua, Dajjal meskipun fitnah paling dahsyat, tetapi dia hanya terjadi di akhir zaman, yang belum tentu kita menemui fitnah tersebut. Adapun riya, kita bisa berhadapan dengan penyakit tersebut setiap saat. Inilah yang makanya Nabi mengatakan fitnah riya lebih dahsyat daripada fitnah Dajjal. Oleh karenanya, kita sama-sama belajar untuk saling mengingatkan yang berbicara, yaitu saya sendiri belum tentu saya selamat daripada riya dan ujub, tetapi saya menyampaikan agar saya memperingatkan diri saya terlebih dahulu sebelum saya mengingatkan kawan-kawan, para rekan-rekan yang hadir dalam pengajian ini. Baik, kita akan bahas ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sama-sama tahu bahwasanya ibadah ya sehebat apapun tidak diterima kecuali ikhlas. Kecuali yang ikhlas. Ya. Kalau tidak ikhlas maka tidak akan diterima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kata Allah
tidaklah mereka diperintahkan kecuali mengikhlaskan agama mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Amalan tergantung niatnya ya. Kemudian juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ana agna syuraka ani syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan syarikat. Barang siapa mengamalkan suatu amalan kemudian dia berbuat kesyirikan, dia mengambil dia riya, maka aku akan tinggalkan dia dan amalannya tersebut. Jadi seorang melakukan amalan sehebat apapun, mau bangun masjid misalnya 20 miliar, 50 miliar, mau berdakwah dengan follower sampai jutaan followers misalnya, atau mungkin dia haji setiap tahun dia haji, mungkin setiap bulan umrah ya. Mau berbakti kepada orang tuanya ya, mau apapun amal yang sehebat apapun. Tapi kalau dia riya ya, tidak ikhlas, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita akan bahas apa itu definisi ikhlas. Ikhlas itu apa ya? Definisi ikhlas. Ikhlas secara bahasa ya, lughatan secara bahasa diambil dari khalusa ya, khalusa artinya murni. Murni ya. Kemudian dia kemasukan huruf hamzah menjadi akhlasa artinya memurnikan. Murnikan. Dan dalam Al-Quran Allah sering menggunakan kata-kata khulusa seperti firman Allah Subhanahu wa taala ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa inna lakum fil an'ami la ibrah ya, nusqikum mimma fi butunihi min baini farsin wadamin labanan khalisan lisyaribin, khalisan sa'igan lisyaribin. Saya bacakan firman Allah ini, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya wa inna lakum, sungguhnya bagi kalian pada binatang ternak ada pelajaran. Nuskhikum mimma fi butinihi, kami memberi kalian minum yang kami keluarkan dari perut hewan ternak tersebut, labanan khalisan, susu yang murni. Susu yang murni, khalis, murni. Ya, yang sifat susu tersebut adalah mim baini farsin wa damin, antara farth yaitu kotoran, dam darah. Kotoran darah. Ya, sa'iqun lisyaribin, yang mudah diminum oleh orang-orang yang meminumnya. Jadi Allah menggambarkan tentang susu yang murni adalah susu yang tidak terkontaminasi dengan kotoran maupun darah. Allah keluarkan di antara darah dan kotoran. Jadi kalau susu murni tidak boleh terkotori dengan satu titik kotoran pun dan tidak boleh ternoda dengan satu darah pun. Inilah gambaran daripada ikhlas ya. Dalam ayat yang juga Allah sebutkan tentang makna ikhlas seperti wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada an-nabi an yankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin ya. Seperti firman Allah juga, kalau ada seorang wanita ingin menghadiahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi ingin menikahinya, maka boleh Nabi menikahinya ya, tapi kata Allah khalisatan laka min dunil mu'minin, ini hanya murni untuk Nabi, tidak untuk kaum mukminin yang lainnya. Tapi kita bahas ini aja, ini sudah cukup satu ayat. Saya ingin menyampaikan bahwasanya khulusa artinya murni ya. Murni. Dari sini kita ada gambaran bahwasanya ketika kita bilang ikhlas berarti kita memurnikan ketaatan, tujuannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita paham secara istilah ya. Apa itu ikhlas? Ikhlas adalah memurnikan tujuan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya inilah ikhlas. Kapan keikhlasan ini terkontaminasi dengan kotoran-kotoran penyakit, maka dia tidak jadi ikhlas lagi. Ya. Nah, kotoran ikhlas yang merusak keikhlasan, kotoran yang merusak keikhlasan
Di antaranya ada dua, ini yang sedang akan kita bahas, yaitu riya dan ujub. Riya dan ujub. Inilah dua kotoran yang kalau masuk dalam niat seseorang maka merusak keikhlasan. Merusak keikhlasan yang menjadikan amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mensyaratkan kalau mau diterima amalannya harus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau ternoda meskipun sedikit pun. Ada orang ikhlas, Ustaz saya beribadah kepada Allah 90% untuk Allah, 10% untuk dipuji, tidak diterima. Tidak diterima. Karena Allah mau murni. Karena kalimat ikhlas artinya murni. Ustaz saya beribadah kepada Allah 95% untuk Allah, tapi 5%-nya supaya saya dihormati. Sama, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hanya menerima ibadah yang ikhlas, ya, yang bersih dari riya maupun ujub. Ya, dari sini kita tahu urgensinya kita belajar tentang bahaya riya dan bahaya ujub tidak lain adalah agar kita bisa menjaga keikhlasan kita ketika kita beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan keikhlasan kita ternoda dengan riya ataupun ujub, maka tidak diterima. Setan tidak peduli Anda beramal soleh sebesar apapun, berapa besar pun Anda sedekahkan, setan tidak peduli. Yang penting Anda riya, selesai. Yang penting Anda ujub, selesai. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini buat kita semakin harus waspada, ya. Baik, sebelum saya masuk dalam riya dan ujub, ya, mungkin kita perlu memotivasi kawan-kawan tentang faedah-faedah keikhlasan, ya. Ya, banyak faedah keikhlasan, tapi saya akan menyinggung sebagian saja. Bahwasanya di antara keutamaan ikhlas, ya, bahwasanya amal yang ringan, ya, bisa jadi berat di sisi Allah. Kata Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, rubba amalin saghir tu'azzimuhu niyyah. Betapa banyak, kata Ibnu Mubarak, betapa banyak amalan kecil jadi besar karena niat. Banyak amalan kecil, amal kecil dibesarkan oleh niat. Ini kata Ibnu Mubarak, ini perkataan yang benar. Sebaliknya, rubba amalin kabir tusaggiruhu niyat. Betapa banyak amalan besar jadi kecil gara-gara niatnya enggak benar. Mungkin dia sumbang 1 miliar tapi ternyata niatnya macam-macam, amal tersebut jadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya mungkin amal sederhana tapi dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, luar biasa keikhlasannya, murni karena Allah, menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang paling kuat akan ini tentang kisah seorang wanita pezina yang diampuni oleh Allah karena dia ikhlas. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainama kalbun, tatkala ada seekor anjing, kemudian dia berputar-putar fi ruqiyah, yaitu sumur, ya, kehausan sampai dia menjulurkan lidahnya karena kehausan sambil menjilatkan lidahnya ke pasir karena saking hausnya. Di depan dia ada air namun dia tidak bisa minum. Idra'atuhu baghiyun min baghaya bani Israil. Tiba-tiba ada seorang wanita pezina yang melihat anjing tersebut, maka dia pun kasihan sama anjing tersebut. Kemudian fanaza'at muqaha, maka dia pun turun ke sumur, dia lepas sepatunya atau sendalnya atau khufnya, kemudian dia isi air, fasaqathu, kemudian dia minumkan anjing tersebut, faghfarallahu laha bihi, maka Allah ampuni dosa-dosanya gara-gara perbuatannya tersebut. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan, amalan dia amalan yang maksudnya bukan hebat-hebat banget, ya, tinggal ambil air kemudian kasih minum sama anjing, tapi yang buat dia hebat adalah keikhlasan wanita ini. Wanita ini ketika dia melakukan amalan tersebut, ya, dia butuh kepayahan turun ke sumur, dan itu bukan pekerjaan perempuan, turun ke sumur kemudian ambil air. Kemudian dia kasih sepanjang anjing tersebut dan dia tidak berharap pamrih dari anjing tersebut sama sekali dan tidak ada yang melihat dia melakukannya. Ya, dia kasih minum anjing, selesai. Anjing juga tidak mengatakan syukron, anjing tidak mengatakan jazakillah khairan. Ya, tidak. Anjing dikasih minum kemudian pergi dan tidak ada yang melihatnya, menunjukkan dia melakukannya murni semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena agungnya ikhlas dalam hatinya tersebut menjadikan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, bisa jadi dua orang salat berdampingan kanan kiri, ya.
di saf yang sama, mungkin cara salatnya sama, tapi pahalanya berbeda antara langit dan bumi. Kenapa? Karena amalan hatinya berbeda. Dan ini saya ingin ingatkan ikhwan, bagaimana pentingnya kita memperhatikan amalan hati, ya. Karena banyak orang hanya memperhatikan amalan zahir, memperhatikan perkataannya, memperhatikan penampilannya, memperhatikan amal zahirnya, itu bagus. Tapi jangan lupa yang paling penting adalah amalan hati. Makanya salah seorang salaf mengatakan, "Ma faqa Abu Bakrin ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kathrati salatin wala siyamin wala sadaqah, walakin bima waqara fi qalbihi." Ya. Kata seorang salaf, tidaklah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengungguli para sahabat yang lainnya dengan banyak salatnya, dengan banyak puasanya, dengan banyak sedekahnya, ya. Tetapi dia mengungguli para sahabat karena apa yang ada di hatinya, ya. Oleh karenanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tidaklah diazab, disiksa seperti Bilal, tidaklah disiksa seperti Khabbab bin al-Arat, ya. Tidaklah disiksa seperti Ammar bin Yasir, tetapi dia lebih baik daripada mereka. Tidaklah Abu Bakar kemudian terluka dalam jihadnya seperti apa yang menimpa Talha misalnya, apa yang menimpa Khalid bin Walid, apa yang menimpa sahabat-sahabat pejuang, namun dia lebih hebat daripada para sahabat-sahabat tersebut. Abu Bakar tidaklah meninggal dalam kondisi mati syahid sebagaimana terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dibunuh ketika sedang menjadi imam salat subuh. Abu Bakar tidaklah mati syahid seperti Utsman bin Affan yang dikeroyok oleh orang kemudian sambil baca Quran dia dibunuh oleh mereka, tetapi Abu Bakar lebih baik daripada Umar dan Utsman. Ya. Apa yang buat Abu Bakar, ya, unggul? Karena hatinya yang luar biasa. Sampai Umar berkata, "La wuzina imanu Abi Bakrin, ma imanil ummah la raja imanu Abi Bakar." Kalau iman Abu Bakar ditimbang dengan imannya umat, lebih berat imannya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Yang jadi masalah kita di akhirat nanti yang Allah tampakkan apa? Yauma tubalas sarair, hari di mana rahasia-rahasia hati akan dibongkar. Ya. Wa hussila ma fis sudur, pada hari kiamat kelak akan dikeluarkan apa yang tersembunyi dalam hati. Ya, apa yang akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari kiamat kelak kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Hari di mana tidak bermanfaat harta dan anak-anak kecuali yang bertemu dengan Allah, hati yang bersih, hati yang selamat. Maka maksud saya, ketika kita membahas masalah ikhlas, ujub dan riya, ini bukan perkara sepele. Ya. Ini bukan perkara sepele, ini perkara bagaimana membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit yang perlu perjuangan untuk terus melawannya. Karena namanya ujub, riya itu datang setiap saat. Semakin Anda top, semakin Anda dikenal orang, semakin Anda rajin beribadah, semakin Anda banyak bersedekah, maka setan terus menggoda agar Anda terjerumus dalam setitik riya dan setitik ujub yang bisa merusak amal ibadah Anda. Maka kita serius memperhatikan masalah hati, di antaranya kita bahas masalah ikhlas, ya, dan kita nanti akan bahas tentang lawannya riya dan ujub. Taib. Jadi ikhlas amal yang ringan tapi bisa jadi berat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan kita pernah meremehkan amalan kita. Dalam satu hadis Nabi SAW, ada seorang lelaki dia berjalan, kemudian dia melihat ada gusnus syajarah, ada tangkai yang mengganggu orang di jalan, dia pindahkan. Ya, tapi dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kemudian difoto buat pencitraan, enggak. Dia ikhlas, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Kata Nabi SAW, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Jangan kau meremehkan amal sekecil apapun. Walau antalqu akhaka biwajhin talik, meskipun hanya tersenyum ketika bertemu dengan saudara, senyumanmu kalau ikhlas, ya, tidak mengharap apa-apa di balik senyuman tersebut, tidak ada udang di balik rempeyek, bisa jadi senyumanmu itu menghapuskan dosa-dosamu. Baik. Ini yang pertama, faedah ikhlasan, amal yang ringan bisa jadi berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhlas membantu mewujudkan cita-cita. Dalam satu hadis ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia membaiat Nabi untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia ikut perang. Setelah dia ikut perang, kemudian Nabi mendapatkan ghanimah. Nabi panggil, "Mana si fulan? Ini ghanimah buat kamu." Kata dia, "Ya Rasulullah, aku datang ikut perang bersamamu bukan untuk ini ya Rasulullah. Tapi aku berperang tulus. Li ayyadkhul sahmu min hahuna wa yakhruj min hahuna." Aku ingin perang agar aku mati syahid. Agar anak panah masuk di sini, keluar di sini. Kata Nabi SAW, perhatikan, "In tasduqillah yasdukka." Kata Nabi, kalau kau tulus, ikhlas, ucapanmu itu benar, maka Allah akan mengabulkan doamu. Kemudian terjadi peperangan, ternyata benar dia meninggal, ternyata benar anak panah masuk lehernya, kemudian tembus di sebelah.
Kata Nabi SAW, sadaqallah fasaddaqahullah. Dia tulus, dia ikhlas, maka Allah kabulkan permohonannya. Kita ini kadang-kadang kita banyak proyek ini, proyek kadang proyek dakwah, kadang kita kurang berhasil. Mungkin ada masalah dengan niat kita. Mungkin ada masalah dengan niat kita. Kalau kita tuluskan niat, karena Allah Maha tahu, dan itu baik bagi kita, insya Allah Allah mudahkan ya. Makanya di antara sabda Nabi SAW, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Ya, carilah bantuan agar kalian bisa berhasil dalam mewujudkan tujuan kalian dengan menyembunyikan. Fa inna dha ni'matin mahsud, ya. Fa inna kulla dhi ni'matin mahsud, karena orang yang punya suatu kelebihan akan dihasati oleh orang yang lain. Di antaranya kalau kita sembunyikan, kita lebih ikhlas ya, kita lebih ikhlas. Oleh karenanya perbaiki niat ya, agar kita diwujudkan cita-cita kita. Ada orang misalnya dia berusaha, saya ingin bekerja untuk berbakti pada orang tuaku misalnya. Dia sungguh-sungguh ikhlas karena Allah mudahkan ya. Allah mudahkan. Kenapa? Niat punya pengaruh. Kemudian di antaranya ya, ikhlas memudahkan doa dikabulkan. Seperti kisah 3 orang yang masuk dalam goa, kemudian mereka terjebak. Hadis yang masyhur, kemudian hujan, mereka masuk goa, tahu-tahu ada batu besar jatuh menutup pintu goa. Akhirnya mereka berkata, kita tidak mungkin selamat kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 orang tersebut berdoa kepada Allah, masing-masing memiliki amalan-amalan yang hebat. Yang satu berbakti kepada orang tuanya, yang satu meninggalkan zina, yang satu amanahnya luar biasa. Tetapi ketiganya berdoa dengan doa bagaimana? Dia mengatakan, ya Allah, kalau kau tahu aku melakukannya karena engkau ya Allah, bukakan pintu goa. Semuanya berdoa demikian. Ya Allah, kalau kau tahu aku melakukan amal ini karena engkau ya Allah, bukakan pintu goa. Artinya dia bertawassul dengan keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya Allah bukakan pintu goa, akhirnya mereka keluar dari goa tersebut ya. Ya. Kemudian di antaranya ikhlas memudahkan seorang selamat dari fitnah. Di antaranya para ulama berdalil dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang digoda dengan Zulaikha dengan fitnah yang luar biasa. Sudah kita sering sampaikan dalam pengajian-pengajian kita. Wanita cantik dalam kamar, tidak ada yang lihat ya. Sampai syahwat sudah tergerak, tapi kemudian Allah selamatkan. Kata Allah, innahu min ibadinal mukhlasin. Sungguhnya Yusuf itu kami selamatkan. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin, karena dia adalah hamba yang terpilih. Dalam sebagian qiraah, innahu min ibadinal mukhlisin, karena dia adalah hamba yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ikhlas, maka Allah selamatkan dia di waktu-waktu genting. Kenapa? Selama ini dia selalu ingat Allah. Dia beribadah ingat Allah, dia sedekah ingat Allah, semuanya karena Allah. Dia menulis karena Allah, dia berkomentar karena Allah. Maka ketika dalam kondisi-kondisi genting, Allah selamatkan dia. Kata Allah, innahu min ibadinal mukhlisin. Karena dia adalah hambaku yang ikhlas ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faedah-faedah keikhlasan ya. Yang terakhir mungkin sampaikan yaitu orang yang ikhlas mudah meraih syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan kemarin dalam syarah akidah al-wasithiyah. Yang menunjukkan ibadah ikhlas adalah ibadah yang sangat agung ya. Syiar orang ikhlas ini berat, tapi inilah syiar mereka. Apa yang Allah sebut dalam Al-Quran? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ingat-ingat ini ya. Allah berfirman tentang orang-orang ikhlas. Allah abadikan perkataan mereka dalam Al-Quran. Innama nut'imukum liwajhillah. Sungguhnya kami diberi makan kepada kalian liwajhillah, karena Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak minta dari kalian balasan. Dan kami tidak minta dari kalian terima kasih, enggak. Kalian harus berterima kasih karena Allah perintahkan, tapi kami tidak berharap. Ini jadikan syiar ini dalam kehidupan kita agar kita benar-benar beribadah dengan tulus. Anda berbuat baik
kepada orang tua, Anda berbuat baik kepada kerabat, Anda berbuat baik kepada kawan, Anda berbuat baik kepada tetangga, ya. Insya Allah mereka orang-orang baik, mereka tahu berterima kasih. Tapi jangan berharap seandainya mereka tidak berterima kasih, sabar. Bisa jadi seorang berbuat baik kepada kerabatnya, dia malah dituduh macam-macam. Saya pernah punya teman cerita, Ustaz saya gimana berbuat baik sama kakak saya atau adik saya. Dia cerita, saya umrah, dia cerita. Kalau saya berbuat baik sama mereka, mereka bilang saya sombong. Sombong ngasih-ngasih hadiah. Kalau saya tidak berbuat baik, dia bilang pelit. Saya bilang ini ujian. Ya, ente berbuat baik, ente tidak dihargai, mungkin Allah ingin pahala Anda sempurna. Karena Anda supaya belajar tidak berharap dari pujian, terima kasih dari orang lain. Sehingga seorang tatkala dia berbuat kebaikan, yang dia bermuamalah bukan dengan orang tersebut tapi dengan Allah. Ya Allah, saya sudah kasih ya kepada tetanggaku, kepada kawanku, semuanya saya serahkan kepada Engkau. Dia mau berterima kasih enggak berterima kasih, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini syiarnya orang-orang yang ikhlas. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami beri makan kepada kalian karena Allah, kami tidak butuh jazaan, balas budi dari kalian, dan kami tidak butuh syukuran, terima kasih dari kalian, ya. Baik. Sekarang kita bahas tentang perusak ikhlas. Ya, kita bagi dua, riya dan ujub. Ya, riya dan ujub. Riya secara bahasa diambil dari ru'yah, dari ro'a, melihat. Kemudian menjadi ro'a, ya, ro'a, yura'i, mura'at dan riya'an. Kalau ru'yah artinya melihat, kalau ini artinya memperlihatkan. Jadi riya itu artinya memperlihatkan amal soleh. Riya sama dengan memperlihatkan amal soleh. Jadi riya artinya memperlihatkan amal soleh. Baik, temannya riya namanya sum'ah. Sum'ah memperdengarkan. Memperdengarkan amal soleh. Sama, hukumnya sama antara riya dengan sum'ah. Antara riya dengan sum'ah. Jadi seorang beramal soleh untuk pencitraan, agar dia diakui, agar dia dihormati, itu namanya riya, ya. Riya. Baik. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa orang sulit terhindar dari riya, atau kenapa orang suka dengan riya? Karena riya itu mendatangkan kelezatan, ya. Bayangkan kalau dihormati orang, kemudian disanjung-sanjung orang, diketahui orang. Kan, makanya kenapa kita ingin cerita amal soleh kita, agar orang tahu kita ini orang hebat, agar dia hormat sama kita, agar dia mengagumi kita, agar dia pandang kita, ya. Dan itu disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syahwatun khafiyah, ingin terkenal, ingin diakui. Itu namanya syahwat yang tersembunyi, ya. Sebagaimana lelaki punya syahwat kepada wanita, sebagaimana orang lapar punya syahwat terhadap makanan, demikian juga orang punya syahwat untuk dikenal, punya syahwat untuk dikenal, ya. Untuk diakui, untuk dihormati, ya. Sampai seseorang bisa mengorbankan jiwanya demi untuk diakui. Sebagaimana dalam hadis tentang 3 orang pertama kali di azab di neraka jahanam, di antaranya orang yang perang karena riya, orang yang jadi ustadz karena riya, dan orang yang berdermawan karena riya, ya. Ketika dia dihadirkan yang mati syahid, maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan amal kenikmatan-kenikmatan yang aku berikan kepadamu? Kata dia, "Qataltu fika hatta stushhid." Aku perang karena engkau ya Allah sampai aku mati syahid. Kata Allah, "Kadzabta." Engkau dusta. "Walakin qatalta liyuqal annaka jari." Tapi kau berperang supaya kau dikatakan pemberani. Wa qad qil, dan telah dikatakan. Maksudnya saya sampai menakjubkan hadis ini. Bagaimana seorang rela mati, yang penting dia terkenal. Yang penting dia dihormati oleh orang. Makanya ketika ada seorang sahabat bertanya, "Rasulullah, rajulun qatala syaja'atan." Ada seorang berperang karena keberaniannya.
Rajulun qatala ghadbanan, ada seorang berperang karena ngamuk ya Rasulullah, marah-marah. Rajulun qatala hamiyatan, seorang berperang karena ingin membela sukunya. Rajulun qatala liyuzkar, ada seorang berperang supaya dikenang. Rajulun qatala liyura makanahu, ada seorang berperang supaya orang tahu kedudukan dia. Ini kebiasaan orang jahiliyah dahulu, kalau mereka berperang mereka pakai sorban khusus, warna khusus, atau pakai benda khusus supaya orang lihat, oh si fulan, supaya kelihatan jagoannya ketika dia bertempur. Jadi ada orang berperang liyuzkar, supaya dikenang. Ada orang berperang liyura makanahu, agar diketahui. Ayu zalika fi sabilillah. Siapa di antara mereka yang berperang di jalan Allah? Kata Nabi, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Siapa yang berperang agar meninggikan kalimat Allah, itulah yang fi sabilillah. Adapun untuk ini, untuk itu, untuk ini semuanya bukan fi sabilillah. Dalam sebagian riwayat diriwayatkan Nabi bersabda rubba qatilin baina saffain Allahu a'lamu bi niyatihi. Betapa banyak orang yang tewas di medan pertempuran, Allah lebih tahu tentang niatnya. Allah lebih tahu tentang niatnya. Saya ingin menggambarkan kenapa riya ini syahwat orang untuk riya ya. Syahwat khafiyah. Tentang riya ini syahwat tersembunyi. Dia merasa puas kalau terkenal, kemudian orang kagum, orang rebut-rebutan cium tangannya, dia bahagia banget. Makanya dikatakan ini syahwat tersembunyi. Inilah yang buat orang terjebak dengan riya karena tadi. Makanya dia share amal soleh dia cerita sana sini, dia perlihatkan, dia foto, dia videokan, dia berbuat baik sama orang, dia cerita sana sini, ya, supaya orang akui dirinya, dan ternyata dia terjebak dengan syahwat tersembunyi. Waliyadzubillah ya. Nah kalau orang melakukan riya, maka amal solehnya gugur, sebesar apapun amal soleh tersebut. Baik, terus bagaimana cara kita melawan riya? Ya. Baik, kita bahas cara melawan riya. Cara melawan riya. Untuk melawan riya ada beberapa perenungan. Perenungan. Yang pertama, renungkan nasib orang yang riya di dunia. Nasib orang yang riya di dunia. Yang kedua, renungkan nasibnya di akhirat. Nasibnya di akhirat. Kemudian yang ketiga, renungkan hakikat orang, hakikat manusia yang kau harapkan ujiannya. Kemudian renungkan tentang hakikat dirimu. Renungkan tentang hakikat dirimu. Renungkan dirimu. Hakikat dirimu. Saya mengajak kita sama-sama merenungkan tentang 4 perkara ini agar kita bisa terhindar dari riya. Jadi cara pertama melawan riya adalah melakukan perenungan. Pertama, bagaimana tentang nasib orang yang riya di dunia? Orang yang riya di dunia, dia menderita. Kenapa? Kebahagiaannya dia gantungkan kepada netizen ya. Kapan netizen banyak dia bahagia, kapan netizen tidak banyak dia sangat sedih. Kapan netizen mencelanya dia sedih, kapan netizen memujinya maka dia pun bahagia luar biasa, terbang ke sana sini ya luar biasa karena followernya banyak ya, seperti itulah. Ya. Dan orang seperti ini ya, kalau dia riya maka dia sengsara. Ya, bayangkan kalau orang sudah bikin ceramah atau nulis status atau posting sesuatu, dia ingin lihat bagaimana komentar orang-orang yang mengomentari. Kalau ternyata banyak yang like, dia bahagia. Kalau ternyata tidak ada yang like, waduh, dia ulang lagi postingannya, siapa tahu enggak ada yang gitu. Jadi kalau ada yang like pun muji dia, kalau pujiannya kurang wow, dia pun menderita. Adapun orang ikhlas, dia paling bahagia. Dia tidak peduli dengan komentar manusia. Makanya di antara definisi ikhlas ada sebagian salaf mengatakan, apa itu ikhlas? Ikhlas adalah nisyanu ru'yatil khalq bidawamin nazar ilal khaliq.
nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nazar ilal khaliq. Apa itu ikhlas? Melupakan komentar manusia karena terlalu sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sering memandang kepada Allah sehingga lupa dengan komentar manusia. Yang dipikirkan, ya Allah, apakah amalan saya sudah baik ya Allah? Apakah Kau menerima amalanku ya Allah? Apakah saya sudah menjalankan sunnah-sunnah? Apakah saya sudah ikut prosedur dalam beramal soleh? Itu yang dipikirkan. Sesuai sunnah atau tidak? Sampai saking dia selalu sibuk memikirkan Allah Subhanahu wa taala, dia sampai lupa dengan komentar-komentar manusia. Adapun orang yang riya kebalik, yang dia adalah komentar manusia. Selalu ya, komentar manusia yang dia lihat ya. Oleh karenanya seorang ya jangan sibuk dengan komentar manusia, kebahagiaan Anda bukan pada netizen kata orang ya. Tapi kebahagiaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang riya dia menderita. Bayangkan kalau dia ingin pencitraan harus siapkan tim dan sana sini. Ternyata sudah habis-habisan, sudah sewa tim, sudah sewa sahafiyin, wartawan dan yang ternyata enggak ada yang muji misalnya, ternyata followernya enggak nambah, ternyata ratingnya enggak naik. Waduh. Sakit hati luar biasa. Tapi kalau saya melakukan karena Allah Subhanahu wa taala, sudah enggak urusan. Yang penting saya lakukan yang terbaik, yang penting saya berkhidmah kepada bangsa dan negara, yang penting saya saya karena Allah. Apapun komentar orang, ya. Kalaupun saya lihat komentar orang bukan karena saya ingin cari pujian, tapi ingin menilai apakah pekerjaan saya sudah tepat, bermanfaat bagi mereka atau tidak. Bukan untuk cari pujian, ya. Intinya orang yang riya sengsara di dunia. Bagaimana nasib mereka di akhirat? Lebih mengerikan lagi di akhirat. Allah permalukan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samma Allahu bih, wa man ra'a yura'illahu bih, wa man yura'illahu bih, wa man samma Allahu bih." Barang siapa yang riya di dunia, Allah akan mempermalukan dia di akhirat. Barang siapa yang memperdengarkan amalnya, Allah akan permalukan dia di akhirat. Di antara tafsiran para ulama, kalau dia salat karena riya, kalau dia haji karena riya, pada hari kiamat kelak Allah akan nampakkan pahala salatnya, Allah akan nampakkan pahala hajinya, dan dia begitu bahagia, tiba-tiba pahala tersebut hancur lebur. Kenapa? Karena di dunia selama ini dia riya. Kemudian di antara bentuk Allah mempermalukan mereka, ya, Allah berkata kepada mereka, hina yujazin nas. Ya, tatkala Allah memberi balasan kepada manusia, orang-orang yang riya, yang punya salat, yang punya puasa, yang punya sedekah, mereka datang kepada Allah, ya Allah, mana pahalaku? Kata Allah, idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya. Kalian dulu di dunia kan cari muka sama orang-orang itu. Sana cari pahala sama mereka. Hal tajiduna indahum jazaan? Apa kalian mendapati balasan si mereka? Jawabannya enggak ada. Kalian dulu cari muka sama pejabat, cari muka sama bupati, cari muka sama orang-orang kaya, cari muka sama netizen. Sana cari pahala sama netizen sana. Enggak ada. Hal tajiduna indahum jazaan? Kalian dapat balasan? Enggak ada. Allah permalukan. Setelah Allah permalukan, Allah azab mereka. Awwalu man tusa'alu bihi tusa'aru bihimun nar salasa. Orang yang pertama kali dinyalakan api bagi mereka 3 orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama siapa? Mujahid. Yang kedua siapa? Ustad. Yang ketiga siapa? Dermawan. Ini 3 orang top yang dibutuhkan dalam agama. Mujahid, orang alim sama dermawan. Sungguhnya agama dibangun di atas 3 orang ini. Ya. Tetapi karena mereka sebenarnya melakukan ibadah yang luar biasa, seharusnya mereka yang awal-awal masuk surga seharusnya. Tetapi karena mereka riya, kebalik, mereka pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dihadirkan orang yang mujahid, fa utiya bihi, dihadirkan orang rajulun ustushhid yang mati syahid, dihadirkan fa arrafa bihi ni'amahu fa arafaha, maka Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Jagoan, jago main pedang, mungkin jago main senjata, mungkin jago naik kuda, mungkin jago naik pesawat. Allah bertanya, "Wa ma amilta fi?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Qataltu fika tastushhid." Aku berperang supaya aku mati syahid. Kata Allah, "Kadzabta, kau dusta, walakin yuqal annaka jari." Tapi kau berperang supaya kau dikatakan jagoan. Wa qad qil, tujuanmu untuk dikatakan jagoan, pendekar, pahlawan dikabulkan. Orang-orang kenal engkau. Tapi apa? Tsumma umira bihi fasuhiba ala fihi hatta ulqiya finnar. Diperintahkan lemparkan dalam neraka jahanam. Yang kedua, rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Yang kedua ustaz, belajar ilmu agama, mengajarkannya. Pandai baca Quran. Fa utiya bihi, dihadirkan di hadapan Allah, fa arrafahu ni'ama, Allah ingatkan nikmat yang Allah berikan kepada dia. Kecerdasan, kuatnya hafalan, pandai berorasi, mungkin penampilan oke, mungkin macam-macam lah. Ya. Namanya ustaz mungkin macam-macam dia diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin qari suaranya indah, tajwidnya mantap, mungkin bisa niru suara-suara imam macam-macam. Allah tanya, apa yang kau lakukan?
Kata dia, qara'tu fikal Qur'an wa 'allamtu. Ya Allah, aku membaca Al-Quran karena engkau dan aku ngajari Al-Quran karena engkau. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakin liyuqal annaka qari', tapi kau ngajarkan itu semua supaya kau dikatakan ahli baca Quran wa qad qil, dan telah dikabulkan keinginanmu untuk dapat duniawi Allah berikan. Maka saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan, kepada para dai, jumlah follower yang banyak, orang kagum dengan Anda bukan berarti Anda benar, belum tentu. Lihat kata Nabi SAW, Allah berkata, wa qad qil, telah dikatakan kau benar-benar orang alim. Orang kenal engkau orang alim. Semua puji ilmumu. Semua puji suara indahmu. Tapi itu menjamin kau kemudian pasti mau surga? Enggak. Banyaknya pengikut tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan. Banyaknya orang muji tidak ada jaminan. Wa qad qil, keinginanmu agar terpuji, agar diakui, Allah kabulkan. Kemudian Allah lemparkan dalam neraka jahanam. Yang ketiga, rajulun atahu Allahu min asnafil mali kulli. Allah berikan dia segala harta. Orang ini punya harta macam-macam, rumah mewah, kemudian mungkin emas perak, mobil mewah, properti, apa segala macam dia punya. Ditanya, apa yang kau lakukan? Kata dia, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Tidak ada satu jalan pun yang kau suka aku menyumbang di situ kecuali aku sumbang. Untuk anak yatim, untuk dakwah, untuk masjid, ya, untuk janda, ya, semuanya dikasih. Mau janda kaya, mau janda muda, mau janda tua, semuanya dikasih. Ya. Mau sampai sumbangan sampai di Papua, sampai sumbangan ke luar negeri, semuanya yang saya punya saya kasih. Untuk apa? Karena engkau ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kau dusta. Walakin liyuqal annaka jawad. Tapi kau melakukan itu semua supaya kau dikatakan seorang dermawan. No qadqil, dan kau terkenal sebagai orang dermawan. Semua orang tahu si fulan, oh dermawan itu orang itu. Memang kau cari itu. Beda kalau kau tidak cari kemudian orang mengakui kau dermawan, enggak ada masalah, kita enggak cari itu kok. Beda seorang alim tidak ingin dikatakan alim tapi orang bilang dia alim, yang enggak ada masalah. Tapi sengaja dia cari, dia tunjukkan saya jagoan, saya ini hafal ini cerita, hafalan saya ini, hafalan saya, pamer sama orang. Kalau dia dermawan, oh saya sumbang sana, saya sumbang sini, ketemu orang, oh itu alhamdulillah, Allah mudahkan saya bangun masjid itu, alhamdulillah, Allah mudahkan saya untuk bangun pondok itu. Ya, dibuka dengan alhamdulillah, tapi intinya riya. Ini lempar masuk neraka. Ini nasib orang yang di akhirat. Apakah Anda ingin menjadi seperti orang tersebut? Tentunya tidak. Ya. Kemudian yang berikutnya, renungkan hakikat manusia yang kau harapkan pujiannya. Kau harapkan ingin pujian dari siapa? Saya ingin pujian dari si fulan, ingin pujian dari pejabat, ingin pujian dari manusia. Ya akhi, mereka manusia. Manusia itu apa sih? Manusia itu makhluk kalau meninggal baunya busuk, kalau ditaruh di kampungnya tidak dikuburkan bikin bau satu kampung. Itu yang kau harapkan pujiannya. Kau taruh kepalamu di tanah untuk sujud kepada Allah, ternyata kau hanya mencari pujian dari manusia seperti ini. Kau mencari pujian dari seorang yang kaya, bisa jadi di akhirat dia di neraka. Apa yang kau harapkan dari orang seperti itu? Cari pujian dari manusia. Manusia, coba kalau manusia sekarang puji kau habis-habisan, nanti kalau kau punya salah dia maki kau juga habis-habisan. Manusia. Betapa sering manusia tidak beri uzur kepada engkau. Mengharapkan pujian manusia, buat apa? Rugi kita cuap-cuap ceramah sana sini kemudian hanya mencari pujian manusia. Rugi kita sudah kumpulkan uang setengah mati, sumbang 100 juta saja capek, apalagi 1 miliar sumbang, ternyata mencari pujian manusia. Rugi. Kita harap pujian dari orang seperti ini. Kemudian terakhir, renungkan tentang hakikat dirimu. Percuma kau dipuji orang. Apa kata Muhammad bin Wasi'? Lau kana lidzunub ma jalasa ilayya ahad. Lau kana lidzunubi rih ma jalasa ilayya ahad. Kalau seandainya dosa-dosa itu ada aromanya, tidak seorang pun akan duduk dengan saya. Orang muji-muji kita, percuma, tidak akan mengangkat derajat kita. Balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia lebih tahu tentang dirinya. Mau dipuji orang satu dunia, tidak akan merubah hakikat dirinya. Dia malas, dia tahu. Dia malas sholat malam, dia tahu. Dia tidak menjaga pandangannya, dia tahu. Dia masih suka gibah orang, dia tahu. Dia tahu bahwasanya dia kurang berbakti sama orang tuanya. Dia tahu dia tidak begitu sayang sama istrinya. Dia tahu dia tidak perhatian sama anaknya. Banyak kekurangannya. Kau orang satu dunia puji, percuma. Ya. Apakah mengangkat derajat Anda di sisi Allah? Enggak sama sekali. Sudah, jangan cari pujian orang. Engkau lebih tahu tentang dirimu. Lebih tahu tentang dirimu. Taib. Ini di antara cara kita melawan riya. Yang kedua, perempuan kita berdoa, jangan lupa berdoa. Berdoa di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Itu doa, antum bisa cari nanti di
Di internet insyaallah ada doa agar terhindar dari riya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamu, ya. Jadi berdoa agar kita dihindarkan dari riya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku sadari dan dari kesyirikan yang aku tidak sadari. Ya akhi, kita kalau riya, saya rasa kita ngerti kita sedang riya. Kalau kita mau benar-benar memeriksa, tatkala kita beramal ingin dipuji, kita tahu ada sinyal kasih tahu kau sedang riya, tapi kita nekat aja terus. Kenapa? Ada syahwat ingin kita lampiaskan, syahwat dikenal, syahwat dihormati, syahwat disanjung, ya. Syahwat ingin diketahui siapa saya, ya. Akhirnya kita labrak itu sinyal yang ada dalam hati kita. Padahal betapa sering kita sadar kita sedang riya, ya. Terkadang kita terjerumus dalam riya, kita tidak sadar, maka semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ya, riya yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Kemudian di antaranya, ya, ketika dipuji juga berdoa. Sebagaimana doanya sahabatnya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Yang artinya ketika orang puji kita, kita berkata, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan kau siksa aku atas perkataan mereka. Waghfir li ma la ya'lamun. Ampunilah aku atas apa yang mereka tidak tahu. Mereka puji-puji, mereka tidak tahu siapa saya. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikan aku lebih baik daripada apa yang mereka persangkakan. Dengan kita ucapkan doa itu, kita jadi tahu diri siapa kita, ya. Jadi kita ini siapa, ya. Kita bersyukur alhamdulillah Allah memberi kita kesempatan untuk bisa punya sumbangsih untuk Islam, kita punya waktu untuk Islam, untuk kita sendiri sebenarnya, ya. Maka kita bersyukur bukan untuk kita riya, ya. Kemudian di antara caranya adalah berusaha menyembunyikan amalan. Latih diri kita menyembunyikan amalan, ya. Latih. Apapun kita lakukan enggak usah cerita sama orang. Diam, ya. Mungkin setan gatal menggelitiki, cerita enggak usah cerita. Sudah. Sudah, oh, saya pernah begini, enggak usah lah. Itu penyakit. Ya, mungkin kita cerita, Ustaz saya cerita untuk memotivasi. Oke, lama-lama jadi riya. Oh, bukannya saya sombong. Oh, bukannya saya ini. Akhirnya jadi riya, kita enggak sadar. Kita nih hati lemah. Kalau tahu hati kita lemah, jangan dibuka celahnya untuk setan agar menggoda hati kita. Di antara celah kita cerita itu membuat hati kita lemah, diserang oleh setan. Akhirnya kita riya. Latih diri kita, sembunyikan amal soleh kita. Biar orang mau tidak tahu kita, sudah alhamdulillah. Orang tidak tahu kita, alhamdulillah. Ya udah, yang tahu cuma Allah. Latih diri kita. Kata Nabi SAW, Man istata'a minkum an yakuna lahu khabi'atun min amalan salih falyaf'al. Barang siapa dari kalian mampu punya amal saleh tersembunyi, maka lakukanlah. Baik, kita selesai dari riya. Sekarang kita bahas mengenai ujub. Ujub, ya. Jadi kalau riya itu mensekutukan Allah dengan orang lain, yang kita harap pujiannya, ini namanya riya. Kalau ujub, mensekutukan Allah dengan diri sendiri. Dengan diri sendiri. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kita merasa keberhasilan kita itu karena andil diri kita. Kita punya andil dalam keberhasilan kita. Itu namanya ujub. Seharusnya seorang kalau berhasil, dia tahu semuanya karena Allah. Jadi gampangannya agar kita tidak ujub, kita tahu kita ini cerdas, kita ini berhasil, kita ini punya duit, kita ini maju, kita ini bisa berdakwah. Semata-mata karena Allah. Karena yang lebih pintar dari kita banyak, yang punya pengalaman dari kita banyak, yang lebih cerdas dari kita banyak, yang lebih hafal, yang lebih kuat dari kita banyak, tapi mereka tidak diberi kesempatan seperti kita. Lagi pula yang berikan kita kecerdasan adalah Allah, yang berikan kita uang adalah Allah, yang berikan kita pengalaman banyak adalah Allah, yang buat kita pandai memandang pengalaman-pengalaman Allah, bukan kita. Maka dari situ tatkala kita merasa kita punya andil, berarti kita mensekutukan Allah dengan diri kita, seakan-akan keberhasilan saya itu karena peran Allah dan peran diri saya. Itu namanya ujub. Seorang penyair mengatakan, fal ujba fahdharhu innal ujba mujtarifun a'mala sahibihi fi sailihil alami. Hati-hatilah kalian dengan ujub.
Karena ujub itu akan menggeret amalan kalian ke dalam sampah terbuang dalam banjir tidak ada nilainya. Siapa yang ujub, amalannya gugur. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasu muhlikat." 3 perkara yang binasakan. Syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i bi nafsihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 perkara yang binasakan. Yang pertama syuhun muta'un, yaitu rasa pelit dan tamak yang diikuti. Hawan muttaba'un, hawa nafsu, syuhun muta'un yaitu pelit yang ditaati, hawan muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga, ijabul mar'i bi nafsi, seorang ujub dengan dirinya sendiri. Dia ujub, dan ini kalau orang ujub lama-lama naik kepada sombong. Jadi ujub itu derajat di bawah sombong. Yang merasa saya hebat, karena saya begini, karena saya dakwah berhasil, karena saya karena saya, ini bahaya seperti ini. Bahaya, ya. Bahaya. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, "Laulam takunu tuznibun la khasyitu alaikum ma huwa ashaddu min dzalik al-ujub al-ujub." Kata Nabi, kalau kalian tidak berdosa, aku khawatir kalian tertimpa dengan penyakit yang lebih berbahaya, yaitu ujub-ujub. Kenapa lebih berbahaya daripada dosa? Karena kalau orang dosa dia masih mau mohon ampun karena dia tahu dia bersalah, tapi orang ujub dia tidak merasa bersalah, dia justru merasa dia orang soleh. Oh, saya tidak pernah dosa, saya tidak seperti mereka. Makanya di antara hikmah terkadang Allah menjatuhkan kita dalam sebagian dosa agar kita tidak ujub, kita tahu kita ini tidak bisa apa-apa di hadapan godaan syaitan kecuali Allah yang menolong. Ya, hati-hati, ujub ini bahaya ya. Syaitan tidak peduli menghancurkan amal soleh Anda dengan riya atau menghancurkan amal soleh Anda dengan ujub. Ya. Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebutkan banyak model-model ujub. Ada ujub dengan tubuh, ada ujub dengan ini, di antara ada ujub dengan nasab ya. Seperti kata Al-Ghazali, sebagian orang dari Hashimiyin yang dari Bani Hashim ya, di antaranya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ujub dengan nasabnya ya, sampai di antara mereka ada yang berkata, nasab kita adalah emas, yang mau ditaruh di comberan pun tetap emas, mau ditaruh di mana pun tetap emas ya. Ujub ya. Maka dibantah oleh Al-Ghazali, jangan demikian. Seorang kalau dari Bani Hashim, dari Ahlul Bait, maka harusnya berakhlak seperti akhlak leluhur mereka, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tawadhu, yang tidak ujub, yang menghormati yang lain ya. Sebagaimana kita dapati sebagian orang-orang dari Ahlul Bait yang Masya Allah akhlak mereka sangat luar biasa ya. Ujub modelnya macam-macam. Ada ujub dengan ilmu, ada ujub dengan dakwah, ujub macam-macam modelnya. Maka hati-hati ya. Jadi apa sih definisi ujub tadi? Saya ingatkan kembali, yaitu merasa bahwasanya keberhasilan kita punya andil bersama Allah. Maka kalau riya, kita mensekutukan Allah dengan orang yang ingin kita puji, orang yang ingin kita dapat pujiannya. Kalau ujub, kita mensekutukan Allah dengan diri kita. Dan diri kita ini adalah syirik, ini juga syirik. Ya. Bagaimana cara bebas dari ujub dan riya? Ya. Dua-duanya. Ya. Kalau ujub tentunya kita harus renungkan, melakukan renungan-renungan. Ya, bahwasanya banyak orang lebih pintar dari saya, kemudian tidak berhasil. Banyak orang titelnya lebih tinggi, tidak berhasil seperti saya. Banyak orang yang IP-nya lebih tinggi, indeks prestasinya lebih tinggi, tetapi tidak berhasil seperti saya. Ya. Sampai ada kawan, Masya Allah, dia satu sekolah, dulu teman-temannya ranking 1, ranking 2, 3, dia mungkin rankingnya pas-pasan, mungkin hampir enggak naik, ternyata mereka menjadi anak buahnya, dia jadi bos. Itu dari mana? Oleh karenanya, seorang senantiasa bersyukur kepada Allah. Ya, dia melakukan usaha tapi keberhasilan murni dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang ingin terakhir saya sampaikan, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, barang siapa yang mewujudkan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dia akan selamat dari ujub dan riya. Jadi hati-hati. Apa iyyaka na'bud? Hanya kepada Engkau lah ya Allah aku beribadah. Kalau dia mau ini berarti selamat dari riya. Ini selamat dari riya. Dia tahu ibadah dia semuanya karena Allah. Aku tidak beribadah ya Allah karena mencari pujian. Aku tidak beribadah untuk diakui, untuk dihormati. Enggak, aku beribadah karena Engkau. Iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Selamat dari ujub. Kenapa? Karena kita tahu semua keberhasilan kita akibat pertolongan Allah. Semua keberhasilan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai terbetik dalam benak kita, saya berhasil karena saya begini. Jangan, itu ujub.
itu benih-benih ujub, maka lawanlah agar amalan kita selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian singkat yang bisa sampaikan tentang bahaya atau dahsyatnya ujub dan riya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita, mewafatkan kita di atas keikhlasan dan membuat kita selalu bisa berjuang melawan ujub dan riya. Wallahu alam bisawab. Demikian saja Mas Agung dan rekan-rekan sekalian, kajian kita pada kesempatan ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita keikhlasan dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita karena riya dan ujub. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.